Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadana nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian, kita sekarang di bulan Sya'ban ya. Tanggal 7 kalau di kalender ini mah. Bulan Sya'ban itu arti dari Sya'ban itu bercabang, Sya'ban. Tangan bercabang gitu kan. Pohon bercabang itu artinya Sya'ban. Maka maksud dari bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kebaikan itu banyak cabangnya. Bulan di mana banyak sekali cabang-cabang kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana laporan pertanggungjawaban LPJ ya, atau catatan amal kita itu yang dalam setahun distorkan ke Allah Ta'ala oleh malaikat. Jadi catatan setahun itu distorin bulan ini nih, bulan Sya'ban. Maka kata Nabi SAW, aku sangat suka, sangat senang apabila ketika catatanku dilaporkan ke langit, aku sedang berpuasa. Untuk itu amalan yang paling dianjurkan untuk mengisi bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan ya, bahwa bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa itu selain bulan Ramadan itu bulan Sya'ban. Dan tidak ada bulan Rasulullah paling banyak berpuasa selain Ramadan ya, kecuali di bulan Sya'ban. Yang dimaksud berpuasa di situ adalah puasa yang mutlak. Puasa yang mutlak, memang puasa Sya'ban gitu. Termasuk juga puasa yang reguler yang mungkin ada beberapa yang Senin Kamis atau puasa Daud dan lain sebagainya. Walaupun kalau dibanding kuatan mana dalil puasa Daud dengan puasa Senin Kamis, yang paling kuat itu, yang paling afdol itu puasa Daud. Bahkan ada yang mengatakan puasa Senin Kamis, ada yang mengatakan hadisnya itu dhaif. Hadisnya dhaif. Yang paling kuat itu puasa Daud. Tapi ini jarang atau sedikit yang kuat puasa Daud itu. Puasa selang sehari itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, inna afdalas siyam siyami Daud. Sungguhnya puasa yang paling afdol itu adalah puasa Daud. Maka sangat dianjurkan puasa Daud. Tetapi kalau puasa Senin itu kan puasa di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Kalau Kamis itu puasa di mana amal kita yang mingguan itu disetorkan. Jadi catatan mingguan itu disetor Kamis. Tapi catatan tahunan itu di bulan Sya'ban. Dan bahkan dalam riwayat lain, takdir tahunan kita itu dicatatnya itu dalam satu riwayat itu di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban. Di satu riwayat, di riwayat lain catatan tahunan kita itu ditulis di malam Lailatul Qadar. Makanya disebut Qadar itu kan takdir, malam takdir, malam dicatatnya takdir. Yang berarti malam kemuliaan. Al-Qadar itu malam takdir juga malam kemuliaan. Nah, itulah keutamaan bulan Sya'ban. Di bulan itu laporan pertanggungjawaban tahunan kita diserahkan. Di bulan itu dicatat takdir tahunan kita. Dan di bulan itu juga bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak berpuasa.
Namun kalau sudah pertengahan Sya'ban justru dilarang berpuasa. Berdasarkan hadis Nabi, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah di pertengahan, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa. Jangan berpuasa. Jadi ada larangannya. Kecuali nih, satu bagi orang yang punya qada, punya hutang. Itu masih boleh berpuasa. Yang punya reguler, punya kebiasaan Daud atau Senin Kamis itu lanjutkan. Tapi kalau yang tidak punya yang tidak punya alasan qada ataupun alasan kebiasaan reguler sunnah, itu menyengaja puasa Sya'ban setelah nisfu Sya'ban itu dilarang atau tidak dianjurkan. Nah, jadi itu seputar profil bulan Sya'ban, dan amalan yang paling banyak dianjurkan yaitu banyak berpuasa. Selain berpuasa, ada amalan lain yang sangat dianjurkan, yaitu kasratu tilawah, memperbanyak baca Quran. Kalau bisa misalkan di bulan lain setengah juz, di bulan Sya'ban ya usahakan 1 juz. Kalau di bulan lain misalkan 1 ain, 2 halaman setengah, nah di bulan Sya'ban ya usahakan setengah juz. Itu amalan yang paling dianjurkan memperbanyak di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Di bulan lain zikir itu bagus, tapi di bulan Sya'ban lebih dianjurkan lagi. Di bulan lain baca Quran itu bagus, di bulan Sya'ban lebih dianjurkan lagi. Bahkan kalau kita melihat perintah Nabi itu, kita diperintahkan untuk menghatamkan Quran sekali dalam sebulan. Perintahnya begitu. Iqra al-Quran min kulli syahrin. Khatamkan Quran sekali dalam sebulan. Berarti sehari berapa? 1 juz. Kalau kita bagi 5 waktu itu jatuhnya itu 2 lembar per kali sholat. Ya, 2 lembar per habis sholat. Pagi 2 lembar, siang 2 lembar, sore 2 lembar, maghrib 2 lembar, malam 2 lembar. Itu 1 juz. Kalau tidak nyampe segitu minimal separohnya, atau paling minimal 1 ain atau 1 rubu, 1 hizib ya. Itu paling minimal. Jadi jangan sampai bulan Sya'ban yang merupakan bulan kita menyemai benih untuk kita tanam supaya panen di Ramadan, itu kita sia-siakan. Yang penting di antara larangan puasa tadi sebagai tambahannya, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa apapun, biyaumin au yaumaini, sehari ataupun 2 hari. Jadi tidak ada yang namanya puasa latihan Ramadan. Kalau menyengaja Dosa. Karena menyelisihi larangan Nabi. Dosanya bukan dosa di puasa, tapi tidak itibanya itu. Padahal itiba itu sebuah kemuliaan. Ya. Kenapa kita dianjurkan untuk mengisi bulan Sya'ban dengan baca Quran, dengan saum bagi yang mampu, bagi yang kuat, kemudian dengan banyak zikir? Itu alasan pertamanya adalah syaraful ittiba. Ada kemuliaan saat kita berittiba dengan sunnah Rasulullah. Jadi ittiba itu sebuah kemuliaan. Yang kedua, kenapa kita mesti mengisi Sya'ban dengan baik? Alasan kedua selain ittiba adalah karena di bulan Sya'ban banyak sekali orang yang tidak mengisi Sya'ban dengan baik. Tidak menghidupkan bulan Sya'ban. Hanya fokus pada Ramadan saja. Bulan Sya'bannya tidak dianggap. Nah, melakukan ibadah di saat orang tidak memperhatikannya, itu ada kemuliaan tersendiri. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku saat orang melalaikannya, itu mendapatkan 40 keutamaan mati syahid kan gitu.
Dan yang ketiga mendapatkan pahala gitu. Satu, mendapatkan kemuliaan ittiba karena Rasul melakukannya. Yang kedua, mendapatkan keutamaan mengamalkan sunnah saat orang lupa atau lalai. Yang ketiga adalah ada pahala dan keutamaan dari ibadah itu sendiri. Itu 3 alasan kenapa kita mesti mengisi bulan Sya'ban dengan baik, yaitu dengan puasa sunnah, yang kedua adalah dengan banyak tilawah Quran, yang ketiga dengan apa? Zikir. Nah, tilawah yang mesti diperbanyak itu karena kita biasa tilawah di masjid. Nah, ini ada poin baru nih. Anjuran memperbanyak baca Quran di rumah. Perintah memperbanyak baca Quran di rumah. Kan di masjid mah sering ya, tadarus di masjid, maghrib di masjid. Ini ada perintah baca Quran di rumah. Tentunya kita, pasangan dan keluarga kalau ada. Kalau enggak ya kita sendiri. Karena ada perintah Nabi dan sekaligus larangan, la taj'alu buyutakum kuburo, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa itu rumah seperti kuburan? Rumah seperti kuburan adalah rumah yang tidak ada bacaan Qur'annya. Perumpamaan rumah yang ada bacaan Qur'annya dengan rumah yang tidak ada baca Qur'annya bagaikan orang mati dan orang hidup. Jadi itulah mengapa kita mesti selain baca Quran di masjid, sebuah kemuliaan juga baca Quran di rumah gitu. Karena perintah Nabi sekaligus larangan begitu, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kira-kira kalau kuburan itu kesannya gimana? Keeng, tiisen, geueun, serem. Dan tidak ada orang yang betah tidur di kuburan atau tinggal di kuburan. Semewah apapun kuburan, disuruh sare di kuburan malah baik. Kecuali dikasih 1 miliar. Itu pun ngedeg-deg ngejak batur. Bayarlah ngupahan mana saputing 1 juta baturan di kuburan. Kalau ada sayembara tidur di kuburan 1 miliar. Tapi kebanyakan normalnya kuburan itu ditakuti. Nah, kata Rasul, jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Itu artinya rumah yang tidak ada bacaan Qur'annya. Yang saya maksud itu bacaan Qur'an itu bacaan langsung ya. Bukan dari kaset, bukan dari DVD. Contohnya aya nu teu ideng. Ari tilawah di setel, jalan mana indit. Jadi disuruh ngaji itu si YouTube tah. Lamun YouTube orang Islam menang pahala gede tah YouTube itu. Pahala jariahna besar. Aya nu kaset di flash disk setel tilawah. Jelema mah ke pasar. Atau ngeguhar tidur. Jadi yang beribadah itu soundnya, yang beribadah itu mic-nya bukan dirinya. Nah, ada 4 faedah kalau kita baca Quran di rumah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Ad-Darimi. Camkan baik-baik. Ada 4 faedah baca Quran di rumah. Naon itu? Sorabi naon itu? Tina sora-sora no sorabi gitu. Atau bandros. Ya, ada 4 faedah, 4 keutamaan kita baca Quran di rumah. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, ini sebagai momentum kita ngisi bulan Sya'ban ya, agar kita ngapain sih bulan Sya'ban itu. Kalau nggak tahu ilmunya ya bengong aja bulan Sya'ban, seperti tidak ada apa-apa. Padahal para sahabat, para tabi'in mengikuti Rasulullah dan para orang soleh dahulu itu punya kebiasaan, punya ritual bulan Sya'ban yang tadi yang kita jelaskan tadi. Sementara kita mah leha-leha saja karena tidak tahu fikih Sya'ban, karena nggak tahu gitu. Ramadan mah pada fokus, tapi Sya'ban enggak. Ramadan fokus, Sya'ban mah disepelekan, ada Sya'ban ini. Padahal itu Sya'ban itu adalah bulan di mana
catatan pertanggungjawaban tahunan kita dilaporkan. Padahal Sya'ban itu bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa. Padahal Sya'ban itu bulan di mana takdir tahunan kita dicatat. Itu kan bulan yang istimewa. Tapi banyak yang lalai. Orang-orang hanya fokus kepada Ramadannya, Sya'bannya tidak diperhatikan. Nah, penjelasan dari amalan kedua yaitu perbanyak baca Quran di bulan Sya'ban itu tadi, baca Qurannya di rumah. Di masjid afdal, tetapi di rumah juga jangan dilupakan. Karena ada keistimewaan baca Quran di rumah. Ada 4 keistimewaan. Dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darimi, Rasulullah bersabda, ini hadis riwayatnya Hasan ya. Innal baita alladzi yuqra'u fihil Qur'an, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an, tilawah di rumah. Yang pertama, yattasi'u bi ahlihi. Penghuni rumah itu akan merasa lapang dada. Jembar manah. Luas hati. Jadi pemaaf, penyabar, qanaah, tidak mudah marah, tidak mudah pasya, tidak mudah getreng, tidak mudah berantem. Anak, orang tua sama. Jadi kalau keluarga itu mendawamkan baca Quran di rumah, baik bapak ibunya, anak-anaknya itu hatinya akan luas. Yattasi'u bi ahli. Saya tidak nyebut insya Allah, tapi pasti. Karena begitu janji Rasul SAW. Jadi kalau sudah Allah dan Rasulnya menyatakan A, itu nggak usah pakai insya Allah lagi, tapi pasti. Karena insya Allah itu untuk sesuatu yang belum pasti terjadi. Misalnya, itu kata Rasul, kalau sudah dijanjikan ya udah. Contoh misalkan orang yang menjaga tauhid dan tidak musyrik, pasti masuk surga. Udah katakan pasti, jangan nyebut insya Allah. Insya Allah itu ketika Rasul ditanya, kapan, apa yang kau ketahui tentang Ashabul Kahfi? Nabi menjawab, besok saya kasih tahu. Ternyata besok nggak turun ayatnya, ditegur kan? Kata Allah, kenapa nggak kamu bilang insya Allah tentang sesuatu yang besok terjadi? Nah, untuk mengatakan sesuatu yang besok terjadi, baru kita boleh mengatakan insya Allah. Walaupun di kita mana insya Allah teh artinya hente di orang mah. Sudah mengalami pergeseran makna gitu. Jadi pengucapan insya Allah itu yang tepat adalah untuk sesuatu yang belum pasti terjadi. Kita nyebutnya insya Allah. Gimana besok, mau hadir nggak acara? Insya Allah. Gimana besok, akan hujan nggak? Insya Allah. Nggak, insya Allah tidak. Sesuai dengan perkiraannya. Nah, tapi sesuatu yang pasti kayak tadi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa kemusyrikan dijamin surga. Itu pasti. Jangan sebut insya Allah. Karena insya Allah itu berarti ragu dia. Ragu dengan janji Allah, ragu dengan janji Rasulullah SAW. Ya tidak tepat gitu, tidak tepat. Rasul dan Allah aja udah menjanjikan, masa kita nyebut insya Allah. Rasul aja tidak nyebut insya Allah, masa kita nyebut insya Allah. Allah saja tidak nyebut insya Allah, masa kita nyebut insya Allah. Jadi sesuatu yang pasti itu sampaikan pasti, sesuatu yang tidak atau belum pasti sebenarnya belum pasti. Insya Allah. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yattasi'u bi ahli, akan luas hatinya, lapang dada, qanaah, ridho, sabar, tenang, tumaninah, sakinah. Itu janji Rasulullah SAW. Jadi kalau ada rumah panasan, ngaheyab suasananya, bawaannya tuh ngaheyab gitu. Baik anak ke orang tua ke anak atau pasangan, itu jangan-jangan rumah itu memang jarang dibacain Quran. Jarang kita baca Quran di dalamnya. Atau baca Quran tapi nyetel YouTube, orang jalan ini. Gitu. Tidak sempurna baca Quran. Yang kedua, wa yaksuru khairuhu. Rumah yang dibacakan Quran di dalamnya oleh penghuninya, yaksuru khairuhu. Dalam riwayat lain, yazdadu khairuhu, semakin bertambah dan melimpah kebaikan dan keberkahannya. Berarti itu maknanya kalau berkah melimpah di rumah tersebut, berarti maknanya itu rezekinya lancar. Kalau dia usaha, usahanya lancar.
Kalau dia sakit dimudahkan, kalau dia ada urusan digampangkan. Itu keberkahan dari Quran. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jadi kalau rumah ada yang suasananya atau bawaan nanti rumah itu teu menguntungkan, rudet, kemudian malah kita banyak kepusing, malah banyak kepikiran segala sesuatu, jangan-jangan rumah kita jarang dibacakan Al-Quran. Jangan-jangan rumah kita itu seperti kuburan. Kalau ada rumah suasananya seperti kuburan, dipastikan itu memang jarang terdengar Quran di situ. Karena makanya Nabi melarang, la taj'alu buyutakum kubur, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Itu artinya hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Faedah ketiga, watahduruhu syayatin. Malaikat selalu hadir di rumah tersebut, betah di situ. Di rumah yang ada baca Qur'annya, malaikat itu hadir, betah di situ. Kira-kira pertanyaan saya, kalau ada malaikat betah di rumah, ngapain dia di rumah? Ngapain? Kira-kira? Hah? Yang paling tepat adalah mendoakan kita, menjaga kita, membimbing kita kalau kita ada sesuatu, mungkin sakratul maut, yang lain sebagainya. Itu malaikat kalau ada di rumah itu menjaga, membimbing, menemani dan mendoakan terutama. Yang namanya didoakan malaikat itu mustajab, karena malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah berdosa. Kenapa para sahabat suka minta doa ke anak kecil? Nak, doakan om, nak, doakan saya. Karena lidah anak kecil tidak pernah berdosa. Kalau lidah seusia kita dosa melulu. Ghibah, namimah, bohong, janji palsu, segala rupa ya pokoknya. Sebesar kita lidahnya banyak dosanya. Tapi anak kecil, malaikat itu lidahnya enggak pernah berdosa. Maka para sahabat suka minta doa ke anak kecil. Lidah yang tidak berdosa itu mustajab. Kenapa doa para nabi mustajab? Lisannya tidak pernah berdosa, tidak pernah bohong kan. Para aulia, para wali, para solehin mustajab karena mulutnya tidak berdosa. Itu yang ketiga, malaikat tinggal dan betah di rumah tersebut. Yang terakhir, yang keempat, watahjuruhu syaitan. Setan-setan pada minggat, pada kabur, pada lari. Jadi rumah yang dibacakan Quran, setan pada lari. Apalagi kalau yang dibacanya ada ayat kursinya. Dalam sebuah hadis, orang yang baca ayat kursi malam hari, itu rumahnya dijaga Allah. Termasuk dirinya dijaga Allah. Dan setan minggat darinya. Sampai pagi. Sampai pagi. Jadi itulah keutamaan dan faidah kita membaca Al-Quran di rumah kita. Dan kalau setan tidak ada, berarti potensi pertengkaran di rumah kecil. Karena biasanya sebab pertengkaran itu selain karena masalah masalah kita baik psikologis ataupun non psikologis, itu ada peran setan juga membuat kita bertengkar terus di rumah. Berdasarkan Al-Baqarah 163, di antara kerjaan utama jin itu adalah yufarriquna bainal mar'i wa zauji, memisahkan suami dari istrinya dan istri dari suaminya. Itu kerjaan jin itu. Lihat Al-Baqarah 163. Bahkan awal muawal sihir, awal muawal iblis beroperasi itu memisahkan suami istri. Karena dengan pisahnya suami istri, kehidupan orang itu terganggu, pikiran orang itu terganggu, masalah bertubi-tubi, tidak fokus ibadah, tidak fokus beraktivitas, tidak fokus segala-galanya. Yang tidak sedikit akhirnya mereka lari meninggalkan Allah Subhanahu wa taala.
dan terjerumus kepada jebakan-jebakan syaitan. Itu madaratnya tafrik baina suami dan istri. Maka di Al-Baqarah disebut bahwa kerjaan iblis yang diantara paling utama selain menyesatkan manusia itu adalah yufarikuna bainal mar'i wa zauji. Masalahnya kecil tapi dikomporin sama iblis. Masalahnya sepele tapi dikomporin sama iblis sehingga misterius. Dulu kita pernah baca di Sahih Bukhari kan, hadisnya sahih itu, bahwa tiap hari di kerajaan jin itu ada absen kehadiran oleh raja jin itu. Di absen, tiap jin itu ngabsen. Jin fulan satu. Apa yang ditanya oleh si raja jin itu? Ini hadis sahih ini. Harus kita percaya. Kam min zaujin faraqta. Berapa pasang keluarga yang telah kau ceraikan? Itu pertanyaan si raja jin kepada bala tentaranya. Kalau udah lapor dicontreng tuh. Wah, kamu lulus tugasnya. Ada satu jin yang ditanya, jawabannya adalah, Tuan, belum berhasil saya memisahkannya, tapi sudah mulai bersengketa. Kata si raja tersebut, besok kamu baik lagi, lapor kalau sudah selesai. Bayangkan coba, tiap hari kelakuan jin begitu, merusak rumah tangga manusia. Supaya dengan rusak itu dia jauh dari Allah. Jadi tidak tenang ibadah, kacau hidupnya, berantakan juga urusannya. Itu tugas mereka, tujuan mereka begitu. Maka di antara salah satu upaya menjauhkan diri dari gangguan iblis tersebut, di rumah kita dibacakan Al-Quran sesering mungkin. Itu faedah kita baca Quran di rumah berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah apa tadi? Faedah dari baca Quran di rumah berdasarkan hadis Nabi riwayat Darimi rahimahullah taala apa? Yang pertama, yatasiu bi ahli. Bacaan Quran di rumah kita akan melapangkan dada kita. Yang kedua, wa yaksuru khairuhu, akan melimpah kebaikan dan keberkahan di rumah kita. Yang ketiga, tahduruhul malaikah, malaikat akan hadir dan betah di rumah kita, mendoakan kita, menjaga kita. Yang terakhir, tahjuruhu syaitan, syaitan akan kabur dan minggat dari rumah kita kalau kitanya baca Quran. Nah, bulan Sya'ban itu, ini kembali ke tema kajian utama kita. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Yang pertama, banyakin saum mutlak, saum sunnah. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kasratu dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari fikih Sya'ban. Mungkin tafsirnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, sekarang karena momentumnya juga Sya'ban dan Sya'ban sudah seminggu lewat, khawatir kita tidak banyak ambil faedah dari bulan Sya'ban, sehingga kita bahas fikih Sya'ban aja. Ya. Untuk tafsir nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu yakum ajma'in wa barakallahu fikum. Berapa menit lagi? Subuh Isya? 5 menit lagi ya? Oh, jam berapa sekarang Isya? Bukan setengah 8? Oh, ya udah. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada ya kita cukup sampai sini. Cukup ya? Hadanallahu yakum ajma'in wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.